diatur oleh Tuhan dengan sangat sempurna dalam hidup kita. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan yang terjadi kita patut mengucap syukur. Mari kita berdoa. Boleh saya minta Pak Peter untuk pimpin doa pembukaan, Pak Peter? Ya. Iya, oke. Silakan Pak Peter. Ya udah. Amin. Kami mengucap syukur pada malam hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih. Kami bisa berkumpul bersama untuk Tuhan mengucap syukur atas pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus urat semua tuntun kami. Sehingga kami fokus pada dan Engkau berkati ibadah ini dari permulaan sampai selesainya. Kau pimpin kami semua. Roh Kudus Amin. mengurangi mendamaikan. Amin. Apapun yang kami lakukan hanya kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan. Amin. Pimpin kuduskan kami. Yesus. Ya Tuhan. Tuhan si Bapa kami. Kiranya Engkau kami dan kami juga mendoakan untuk Tuhan kami. Ya, persiapan Engkau urat mereka. Mereka tepat pada waktunya on time di tempat ini sama-sama untuk syukur padamu. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ucap malam ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama, banyaklah yang kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, amin, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yes, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur padanya. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur padamu. Yes God, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau rancangkan rancangan masa depan yang penuh harapan. Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu malam ini Tuhan. Kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Yes, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, sekali lagi katakan. Ku bersyukur Tuhan. Oralah basyakara, mari sembah Tuhan, sembah Dia. Ya ralabaya syedededede, Kaulah yang disembah. Ya ralabaya syandorarararabaya Ya Rabbana seherarabaya dadaya sekerarararabaya. Yesus Kau layak Tuhan. Yesus Kau layak disembah. Hanya Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap Tuhan mengatakan Engkau baik Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap katakan, Tuhan Engkau baik. Engkau Yesus yang teramat baik buat hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur di tengah-tengah ucapan syukur dari keluarga, khususnya keluarga Sensen dan Loren Tuhan, atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Begitu banyak hal Tuhan Yesus menjadi alasan bagi keluarga ini untuk mengucap syukur. Dan malam ini kami bersama-sama dengan keluarga ini mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami semua demi kebaikan kami Tuhan. Kadang kami mungkin tidak mengerti, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau melakukan semuanya demi kebaikan kami Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini bersama dengan keluarga Sensen dan Loren Tuhan. Kami datang kepada Engkau membawa ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kami, hidup kita Bapak Ibu, kita tetap mau katakan bahwa Dia baik. Amin.
Firman Tuhan mengatakan kecaplah dan lihatlah. Ya, kita mengecap kebaikan Tuhan, kita melihat kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, khususnya dalam hidup Loren dan Sensen, saya percaya Loren dan Sensen sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Yes, God. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Sekali lagi, mari nyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur dari dasar hati kita. Haleluya. Come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi katakan, oh syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan sekali lagi, selamanya. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Amin. Saya berikan kesempatan untuk Sensen atau Loren. Mungkin malam ini ada kesaksian atau ada yang disampaikan, silakan. Ya, dari keluarga, dari Loren atau Sensen khususnya juga, ataupun dari keluarga juga, silakan. Ya, saya Loren dan Sensen juga beserta keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang mengikuti Zoom ibadah ucapan syukur atas telah berpulangnya anak kami Audriela Nadi. Kami ucap syukur, mungkin apa yang terjadi sekarang ini itu adalah maksud Tuhan yang terbaik, dan kami keluarga mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan dan doa setiap teman-teman yang udah dukung keluarga kami, keluarga besar kami, untuk tetap kuat, untuk tetap semangat, walaupun ya mungkin masih ada rasa sedikit kangen karena
Ya mungkin Audrey juga banyak kenangan, banyak ini, tapi kami percaya apa yang telah terjadi sama Audriela itulah yang terbaik dari Tuhan. Audriela udah senang di sana, Audriela udah bahagia di sana, Audriela udah tenang di sana. Ya kami meminta juga biarlah kekuatan untuk keluarga besar kami tetap ada dan kami tetap menjalankan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Loren, Vincent, Mujang Andri, makasih. Amin. Puji Tuhan ya. Sensen dan Loren semakin kuat ya hari lepas hari, walaupun memang nggak gampang untuk melewati hari-hari sesudah kepergian Audrey, tetapi kita semua melihat bagaimana iman Sensen dan Loren tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Masih ada lagi, Sensen mau nambahin? Udah. Rosa? Enggak. Saudara yang lain ada, Mama? Cici? Enggak. Enggak, Kak. Oke. Enggak, udah cukup kok. Enggak, oke. Ya, oke. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, Gaby mau nyanyikan satu pujian, biar pujian ini boleh menjadi kekuatan. Ayo, sini Gaby. Bentar ya. Gaby, sini aja. Ya udah, oke. Ya, lagunya biar khususnya Sensen dan Loren tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terindah buat kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu walau saat ini Engkau telah berfirman dan di masa depan damai sejahtera ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu rencana-Mu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yang tahu lagu ini boleh nyanyi sama-sama dari rumah. Ku percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah. Meski saat ini tak ku mengerti. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman Tuhan. Engkau telah berfirman Memberi masa depan. memberi masa depan Damai sejahtera. damai sejahtera Penuh harapan. penuh
rencanamu Tuhan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu, ku tahu kehendakmu, baik bagiku, baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik, yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, oh indah bagiku. Ku tahu kehendakmu, baik bagiku, baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna, sempurna bagiku. Tahu jalan-jalanmu dan ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Amin. Thank you Gaby. Tuhan, ya lagu yang sangat sederhana, tetapi ini adalah firman Tuhan ya, yang diciptakan oleh Pak Pendeta Williar Kauntu, diambil dari Yeremia 29 ayat 11 ya. Puji Tuhan. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan malam hari ini, tapi sebelum itu kita nyanyikan satu pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sekali lagi ulangi pujian ini, katakan, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, menghitung hari-hari. Amin. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar
kami Bapa. Amin. Hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami Yesus Tuhan, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu Yesus, 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 kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami Yesus Tuhan, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Yesus, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu Yesus. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Amin Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami menghitung hari-hari kami Tuhan dengan bijaksana. Terima kasih untuk malam hari ini. Bila setiap pujian, penyembahan kami sudah naik ke hadirat Tuhan, dan kami percaya ketika Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau bertakhta di atas setiap pujian kami dan menjadi Raja Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan, apa yang Engkau mau untuk kami semua malam hari ini, khususnya di ibadah ucapan syukur dari Sensen, Loren, dan keluarga besar. Biarlah Engkau yang menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan Engkau yang mencurahkan berkat ilahi-Mu buat kami malam ini. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, beri kami hati yang mengasihi Engkau, mau menerima firman-Mu Tuhan. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, kami boleh lakukan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, lagu ini terambil yang kita nyanyikan tadi ya, ajar kami Tuhan. Ini menjadi bahan perundungan kita malam hari ini, khususnya di ibadah ucapan syukur dari keluarga Sensen dan Loren. Kita baca ayatnya di dalam Mazmur 90 ayat 12 ya. Bapak Ibu bisa baca dari rumah, saya akan tuntun dari tempat saya. Mazmur 90 ayat 12 ya. Satu ayat saja seperti lagu yang baru kita nyanyikan ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Firman Tuhan ini adalah sebenarnya ini adalah
doa Musa ya, kalau kita baca di atas di judul perikopnya itu ya, di atas ayat 1 judul perikopnya itu adalah doa Musa. Nah, ini doa Musa yang dikutip oleh pemazmur atau Daud. Ini ditulis oleh Daud. Nah, kalau kita baca gitu seluruh ayat-ayat ini, sebenarnya ini adalah ayat ya sebagai rintihan ya kepada Tuhan gitu ya, rintihan kepada Tuhan. Musa waktu itu mengalami banyak sekali hal ya dalam hidupnya. Pada saat itu dia dibuang gitu ya, bukan dibuang gitu ya, disembunyikan di Sungai Nil karena Raja Firaun waktu itu mengejar-ngejar gitu ya anak-anak orang Yahudi untuk dihabiskan gitu ya, anak bayi usia 2 tahun ke bawah gitu ya, untuk dihabiskan. Nah, Musa disembunyikan di Sungai Nil sampai akhirnya didapat oleh putri Firaun, dibawa ke istana raja, di sana dimentor oleh putri Firaun gitu ya, sampai akhirnya dia menjadi dewasa, kemudian dia tahu bahwa dia bukan bagian dari bangsa orang-orang Mesir, tetapi dia bagian dari bangsa Israel. Sehingga akhirnya Bapak Ibu dia kemudian balik kembali dan kemudian dia memenuhi panggilan Tuhan. Tetapi banyak sekali hal yang terjadi dengan Musa ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Musa bahkan ditolak oleh bangsanya sendiri. Musa bahkan banyak mendapatkan perlawanan dari bangsanya sendiri ya, dia mau melakukan kebaikan tetapi bangsanya sendiri melawan dia gitu ya, mengatakan bahwa Musa jahat gitu ya. Musa membuat mereka semua mati ketika mereka dikejar-kejar, ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka dikejar-kejar gitu ya oleh Firaun, dan banyak hal yang terjadi, dan ini menjadi doa Musa, dan ini kemudian dikutip oleh pemazmur ya, oleh Daud. Nah, malam ini kita hanya mau bahas satu ayat saja ya, yang tadi kita baca ayat 12 ya. Pemazmur mengutip doa Musa, ini doa ya, doa Musa sampaikan kepada Tuhan di tengah kondisinya yang seperti itu. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian. Bapak Ibu, apa sih yang terkandung di dalam doa Musa ini? Musa seolah-olah mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong kami untuk kami lebih melihat hari-hari kehidupan kami, lebih banyak melihat pertolongan Tuhan, lebih banyak melihat kebaikan Tuhan daripada semua kelemahan kami, daripada semua penderitaan kami. Ya, Musa ingin menguatkan hatinya gitu. Ya, bahwa boleh banyak hal terjadi dalam hidup kita, boleh banyak masalah persoalan, boleh banyak kehilangan terjadi, boleh banyak kekecewaan terjadi, tetapi jangan pernah menghitung-hitung semua itu, tetapi mari kita hitung berkatnya Tuhan, kita hitung pemeliharaannya Tuhan, kita hitung semua rencana Tuhan, kita hitung apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Kalau kita baca ya, kemudian di ayat selanjutnya, kenapa kita harus diajarkan supaya kita belajar menghitung hari-hari kita? Maksudnya kita melihat hari-hari kita. Ya, kenapa? Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana itu artinya selalu menggunakan akal budi, gitu ya. Ya, jadi kita di dalam sebagai orang percaya kita ada firman ya, kita ada firman. Firman ini ditulis ya, ini logos ya. Tetapi kita nggak bisa hanya ada logos ini saja. Tapi kita butuh yang namanya apa? Pewahyuan. Kita butuh yang namanya nubuatan. Siapa yang sanggup melakukan itu? Siapa yang melakukan itu? Roh Kudus. Jadi kita harus punya firman, kita harus punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti firman. Amin. Jadi dikatakan di sini, kita menggunakan akal budi, bijaksana. Gitu ya. Tuhan mau kita mengerti firman Tuhan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, dengan akal budi yang Roh Kudus berikan kepada kita, bukan akal manusia kita, bukan pikiran kita sendiri, ya. Kemudian apalagi? Tajam pikirannya, ya. Tajam pikirannya berarti orang gini,
mikir dulu nih, misalnya mau berkata-kata negatif, mikir dulu apa nih akibatnya ketika saya mau ngomong kata-kata negatif ya, tajam pikirannya gitu ya. Dia ngerti nih, belum tahu nggak ada seorang pemimpin kita yang dulu bernama Ahok ya, dia tahu gitu loh, dia ngomong ke orang apa yang bisa terjadi di kemudian hari gitu ya. Ya kita punya Pak Wianto sih nggak hadir ya, Pak Wi punya apa namanya, punya pengalaman gitu ya, pernah datang kepada Pak Ahok mengajukan permohonan gitu ya untuk masalah gereja kita. Tapi Pak Ahok kasih tahu gitu, kalau saya bantu gitu, bukan saya aja yang kena, Bapak juga gitu. Jadi dia kasih tahu apa dampak gitu loh. Jika dia walaupun misalnya dia juga Kristen, dia membantu tetapi hal yang sebenarnya tidak menuruti hukum gitu ya. Jadi ini orang yang tajam pikirannya. Ya, kemudian apa? Pandai. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bijaksana. Pandai, berhati-hati, cermat, selalu waspada dalam setiap langkahnya. Nah, ini ada di firman Tuhan ya. Saya bacakan Amsal 14 ayat 15. Coba baca ya. Kalau saudara di rumah bisa baca, kita baca Amsal 14 ayat 15. Pak Oktav udah dapat? Amsal 14 ayat 15. Kita baca ya. Oke, Bapak Ibu baca dari rumah, saya baca dari sini ya. Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan apa? Langkahnya. Orang yang bijaksana memperhatikan langkahnya, ya. Tuhan meminta kita menghitung hari-hari kita supaya kita beroleh hati yang bijaksana, supaya kita berhati-hati, kita melangkah ke depan, kita berhati-hati ya. Nah, bagaimana kita bijaksana menghadapi hidup kita ya, khususnya untuk Loren dan Sensen ya. Pertama, selalu bersyukur ya, selalu bersyukur. Saya pernah khotbah ini saya masukin ke YouTube waktu kita masih ibadah melalui YouTube. Saya bacakan sekali lagi, saya bacakan ulang ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Bapak Ibu di rumah juga boleh baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Pak Oktav mau bacain? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini Pak Oktav. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nih. Mengucap syukur. Ayat 18. Iya. Ini. Oh, iya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, sekali lagi ya. Mengucap syukurlah, apa kata firman Tuhan? Dalam segala hal. Jadi Loren dan Sensen ya, kehilangan seorang Audriel ya, seorang Audriela ya, itu adalah kehilangan yang sangat besar. Kenapa? Tentu saja Audrey ditunggu ya. Audrey ditunggu oleh Loren dan Sensen ya. Ketika dalam pernikahan pasti menunggu buah hati ya. Kemudian diberikan oleh Tuhan, dikandung ya. Saya sendiri tahu gitu bagaimana Loren menghadapi waktu itu kehamilan Audrey ya. Dengan kadang waktu itu kita udah ketakutan karena Loren hamil, dalam kondisi hamil tapi sering ngalamin kelemahan tubuh. Ya kan Loren masih inget kan? Gitu ya, sampai sakit-sakitan kita udah takut gitu, kayak waktu hamil kurus gitu, waktu hamil Audrey ya. Tapi kemudian Tuhan pelihara sampai akhirnya Audrey lahir gitu ya. Audrey menjadi menjadi pelengkap gitu dalam keluarga ya. Audrey kemudian menjadi anak yang tumbuh gitu ya, anak yang manis gitu ya, dibawa ke Menara Era gitu, kita main-main gitu ya, saya gendong-gendong di ruangan mulmetnya Sensen gitu kalau udah selesai ibadah gitu ya. Aduh, kalau inget mau nangis juga saya beneran ya gitu ya. Aduh, anak yang manis pokoknya gitu ya. Saya ingat waktu itu kita tiktokan di situ di gereja di belakang gitu ya. Kalau ingat itu gitu ya, aduh kangen gitu ya. Loren dan Sensen menghadapi semua itu gitu ya. Kalau kita mungkin bilang gini, ya ayo Loren ucap syukur aja gitu ya. Makanya waktu di rumah duka itu, karena orang bilangin, udah Loren jangan nangis. Saya bilang Loren nangis aja.
Tapi nangisnya nggak boleh berlebihan. Maksudnya nangis tapi jangan sampai nyesek gitu ya. Ya, itu harus dikeluarin. Saya bilang, Loren harus keluarin, nggak bisa ditahan gitu loh. Ya kita kadang-kadang gitu ya, kalau orang kedukaan gitu ya, kita bilang, udah jangan nangis, mempermalukan nama Tuhan. Siapa yang bilang? Itu kita yang mempermalukan Tuhan tuh kalau kita udah teriak-teriak gitu ya, udah kayak orang nggak percaya gitu bahwa kalau dia mati di dalam Tuhan itu bersama dengan Tuhan. Tetapi ada satu kesesakan di sini loh, kesedihan. Secara manusia itu manusiawi gitu loh, karena kita merasa kehilangan gitu ya. Saya pernah gitu loh, hamil 4 bulan Gebi gitu. Mami saya meninggal di Jakarta. Saya waktu itu di tempat pemulihan, di tempatnya Pak Silas Bella. Itu Pak Silas Bella, Ibu Silas, semua pengerja-pengerja di GBI pemulihan itu udah doain saya gitu. Sampai saya mau pulang masih aja dinasehatin. Indri, tolong ya, jaga, ada penguasaan diri. You nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh nangis-nangis. Iya, saya bilang iya, gitu. Oktav disuruh jaga ya Indri di pesawat gitu ya. Iya, saya bilang iya, Tuhan tolong kuatin saya. Sampai di kampung gitu ya, udah di depan mata tuh jenazah mami saya pingsan. Udah mau nangis nggak jadi nangis, saya pingsan gitu loh. Waktu lihat, oh iya mami saya ternyata udah meninggal. Itu apa ya? Itu alami gitu loh. Kenapa kita benar-benar merasa kehilangan? Tetapi kita balik kepada firman Tuhan. Waktu itu saya langsung bilang, waktu saya dibangunin gitu ya, orang-orang semua udah takut gitu terjadi apa-apa karena saya juga lagi hamil gitu. Saya datang di dekat jenazah mami saya cuma bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih, saya nggak tahu, pokoknya saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Dan ternyata ini adalah firman Tuhan. Ya, buat Loren, buat Sensen, mengucap syukurlah kata Tuhan, bukan karena ketika kamu senang, bukan karena ketika kamu naik jabatan, bukan ketika kamu diberkati berlimpah-limpah, bukan karena keluarga kamu baik-baik saja, bukan, tapi firman Tuhan bilang dalam segala keadaan, ketika engkau mengalami mengalami kehilangan, ketika engkau mengalami kekecewaan, ketika engkau mengalami ditinggalkan, dikhianati, kata Tuhan kita harus mengucap syukur. Ya memang susah, gitu. Memang susah. Tetapi firman Tuhan bilang ini demi kebaikan kita. Karena kalau kita semakin down pada saat kita mengalami persoalan yang sulit, kita semakin down, ya. Kita akan apa? Kita akan dihabisi oleh iblis. Kita akan mati sama roh, jiwa dan tubuh kita. Karena apa? Itu adalah rencana iblis. Yohanes 10:10a mengatakan pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu adalah rencananya iblis. Tapi kata Tuhan, kata di Yohanes 10:10b, Yesus datang, dia memberi kita hidup. Hidup itu dalam segala kelimpahan, dalam kondisi apapun kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan. Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, Tuhan yang akan membuat kita diangkat kembali, Tuhan yang tidak mau kita terpuruk terus. Dia Tuhan yang mau membuat kita selalu bersyukur supaya kita selalu bersukacita, hati kita bebas, lega. Bukan berarti kita orang misalnya ada yang meninggal, misalnya kayak Audrey gitu meninggal, kalau misalnya Loren gak boleh sedih, diam aja gitu, terus orang akan bilang gini, wah Loren luar biasa ya, kuat gitu ya. Ada orang-orang yang kayak begitu kelihatan kuat, tetapi ketika dia pulang ke rumah mungkin dia bisa sesak napas di rumah gitu loh. Buat apa gitu? Jadi jadilah diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita harus setuju dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Bersyukur, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ternyata mengucap syukur itu adalah kehendaknya Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu ketika kita mengucap syukur itu demi kebaikan kita. Kalau kita mengucap syukur, kita sedang mengakui kedaulatannya Tuhan. Banyak orang diambil dari hidup kita. Kita mungkin pikir gini ya, kayak waktu itu kan ya Loren sharing ya, Tuhan kenapa gitu ya, kenapa kok Audrey diambil pada saat Loren sedang menikmati gitu ya, masa-masa di mana Audrey lucu gitu, menggemaskan gitu ya, jadi berkat di tengah-tengah keluarga, menghibur keluarga gitu ya. Tetapi saya pernah bilang sama Loren mungkin nggak ngerti saat ini, nanti Loren akan ngerti gitu.
Ya, ketika ponakan saya 17 tahun ya, anak dari adik saya meninggal, masuk tenggelam di kolam, itu dalam kondisi mereka dalam ibadah, namanya ibadah padang gitu ya, bikin di public place itu yang ada kolam renangnya. Sesudah ibadah gitu mereka makan terus berenang terus ponakan saya tenggelam, meninggal. Kata orang-orang sih sebenarnya waktu itu masih bisa terselamatkan kalau tidak diadakan di situ PCR ya? PCR apa sih nggak tahu saya. Pokoknya bantuan pernapasan gitu ya. Tapi ada orang yang nggak ngerti itu melakukan gitu. Itu semua ketika kok ponakan saya meninggal gitu menjadi pertanyaan gitu loh. Saya bilang Tuhan ambil lihat umur 17 tahun sedang giat-giatnya, sedang semangat melayani Tuhan, melayani generasi gitu. Kenapa Tuhan ambil? Tetapi pada saat ini bahkan tahun ini di masa pandemi ini baru adik saya mengerti kenapa anaknya diambil. Saya nggak perlu kasih tahu saudara, tapi adik saya bersyukur kalau dia masih ada saat ini. Adik saya nggak tahu dia jadi apa. Jadi saya bilang Loren akan ngerti satu saat kenapa Audrey diambil. Ya, jadi daripada berlarut-larut dalam kesedihan, mendingan mengucap syukur karena mengucap syukur adalah kehendaknya Tuhan ya. Banyak mengucap syukur. Gimana caranya? Ya mengucap syukur, Tuhan terima kasih gitu. Walaupun nggak kuat, walaupun merasa kehilangan, tetapi saya terus mengucapkan syukur ya. Puji Tuhan karena Loren juga sharing ke saya gitu loh. Bagaimana dia terus melewati hari-hari gitu walaupun berat tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus memampukan Loren untuk terus bersyukur, memampukan Sen-Sen untuk terus bersyukur, memampukan seluruh keluarga untuk terus bersyukur. Nah, yang kedua, bagaimana bijaksana menghadapi hidup? Jangan menoleh ke belakang, lupakan yang telah lalu. Bukan berarti Loren sama Sen-Sen dimintakan melupakan Audrey, bukan. Lupakan semua kepedihan, lupakan semua kehilangan. Ya memang gitu merasa kehilangan, tetapi jangan berlarut-larut. Ayo kita baca ayatnya. Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ya. Baca di rumah juga ya. Filipi 3 ayat 13 14. Filipi 3 Ayo baca ya, Filipi 3, Bapak mau baca? 3 ayat 13, 14. Filipi 3, ayat 13, 14. Nih, sebelahnya sini. Ya. Ini 13, 14 di sebelah. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, saya juga pernah khotbahkan ini. Saudara, khususnya Loren dan Sen-Sen, jangan kata firman Tuhan, ini yang aku lakukan, kata Paulus ya kepada jemaat di Filipi. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku melupakan semua kepedihanku. Aku mulai belajar gitu loh untuk rilis, untuk melepaskan gitu ya. Semua yang membuat aku terkungkung dalam kesedihan, dalam kepedihan gitu ya. Aku belajar gitu loh untuk melepaskan ya. Pasti tahu dong ya kalau kendaraan-kendaraan itu punya yang namanya lampu apa tuh namanya? Lampu sen, bukan lampu apa sih? Bukan lampu, maaf. Kaca spion kok lampu, ya. Kaca spion gitu. Kaca spion itu semua ada kan? Itu fungsinya apa sih? Gitu ya. Fungsinya supaya pengendara itu sedikit melihat di kaca itu, melihat bagian belakang, iya kan? Gitu ya. Mau belok kiri, belok kanan atau gimana, melihat dulu nih ada mobil nggak di belakang atau gimana gitu. Tapi kan nggak mungkin kita lihat di kaca itu terus-terusan gitu loh untuk lihat apa yang ada di belakang. Nggak mungkin. Kalau begitu bisa kecelakaan gitu ya. Jadi boleh gitu loh lihat ke belakang. Maksudnya gini, kayak tadi kan firman Tuhan bilang ajar kami menghitung hari-hari. Nah, hari-hari yang mana? Hari-hari yang sudah pernah terjadi juga gitu loh. Tetapi mari lebih melihat kebaikan Tuhan. Lebih banyak melihat pertolongannya Tuhan. Bukan
akan melihat semua yang membuat kita sakit, membuat kita pedih, membuat kita merasa kecewa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kata Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku ya. Paulus banyak sekali pengalaman hidup sebelum dia menjadi Paulus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan gitu. Paulus mengatakan, aku melupakan semuanya itu yang menjadi kebanggaan manusianya secara fisik gitu ya, karena dia pemuka agama yang dihormati. Tetapi dia katakan, aku melupakan semuanya aku anggap sampah, karena pengenalan akan Kristus itu lebih dari apapun. Lalu ketika sudah melupakan, lalu apa katanya? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri, ya. Jadi apa? Melihat ke depan, ya. Saya bilang sama Lauren punya dedeknya Audrey, ya. Jadi sekarang yang harus Lauren lebih perhatikan adalah apa? Yang ada sekarang, ya. Yang ada sekarang yang akan ada dalam kehidupan Sensen dan Lauren di kemudian hari setelah 9 bulan dikandung. Gitu. Amin. Bukan melupakan Audrey. Saya bilang sama Lauren, Audrey itu akan tetap ada di hati kita, tetap menjadi kenangan. Tapi ini loh, yang susah gitu loh, yang kadang-kadang susah. Saya juga ya, ketika saya pulang gitu, ketika semuanya sudah selesai waktu mami saya meninggal, saya balikkan ke Jakarta. Kemudian saya dilayanin, saya dipanggil oleh Pak Silas dan Ibu Silas dan semua hamba Tuhan. Saya dilayanin secara pribadi. Saya bilang, saya kenapa dilayani, didoakan gitu. Didoakan saya kenapa ya? Saya bilang, mau ngapain gitu ya? Saya nggak apa-apa gitu. Saya nggak sadar loh gitu ya. Terus apa? Mereka bilang, mereka doakan saya. Terus Pak Silas dan Ibu Silas itu pimpin doa. Kami putuskan semua hubungan hubungan batin katanya. Saya kaget gitu. Tapi ketika di doa gitu, wah saya ngamuk gitu ya. Saya ngamuk, saya teriak gitu loh. Oh ternyata itu gitu loh. Kalau kita masih ada, kita sudah ada sekarang, tapi kita masih tempatkan hidup kita di masa yang lalu. Kalau saya udah selesai nih, mami saya udah dikubur gitu, mami saya udah senang dengan Tuhan Yesus, tapi saya masih ada di tempat di mana mami saya meninggal gitu ya. Mami saya udah di surga sama Tuhan, tapi ketika saya sudah selesai, saya udah pulang ke Jakarta, ternyata saya masih nyimpen, saya masih tanya sama Oktav gitu ya. Sampai Oktav terus doakan saya karena saya masih lagi hamil Gaby gitu. Saya rasanya susah gitu, tapi ketika saya didoakan gitu ya, diputuskan gitu, saya baru lega gitu. Mami saya sampai sekarang ada dalam kenangan gitu, ada dalam kenangan. Orang mau tanya tentang mami saya bisa cerita gitu. Tetapi sudah tidak ada yang menyesek di sini, sudah nggak ada yang nyesek di sini. Gitu. Ternyata itu gitu loh, ya. Ternyata itu. Jadi pesan saya sama Sensen dan Lauren bukan berarti melupakan Audrey, tetapi melupakan semua kepedihan, ya, secara manusia karena kehilangan Audrey. Lalu apa kata Paulus? Mengarahkan diri ke depan, yaitu saya bilang. Sensen dan Lauren diberi tanggung jawab yang baru sekarang. Perhatikan apa yang Tuhan sudah taruh sekarang, ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang karena menjaga hati, ya. Terus bersukacita, mengucap syukur, ya. Kemudian apa? Mengarahkan diri ke depan. Terus mana tuh? Sebentar ya. Melupakan apa yang telah di belakang, kedua mengarahkan diri ke depan, dan apa katanya? Bukan hanya mengarahkan diri ke depan ya, mengarahkan diri ke depan, di depan kan punya visi berarti ya, orang pasti dia ada gitu loh. Tapi bukan hanya di situ kata firman Tuhan, kita bukan hanya punya visi, tapi kita berlari untuk apa? Mencapai visi itu. Amin. Berlari itu berarti apa? Kita punya semangat di dalam Tuhan gitu ya. Lauren jaga kesehatannya, jaga bayinya ya di dalam kandungan. Sensen rajin berusaha gitu. Tuhan, kita berlari mengejar panggilan Tuhan, mengejar apa yang Tuhan mau berikan buat kita. Gitu ya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Wow, kalau ini terjadi saya percaya
Sensen Loren akan melihat perbuatan Tuhan yang bagaimana pertolongan Tuhan itu datang secara supranatural. Supranatural itu melebihi natural, gitu. Hanya ada dalam dimensinya Tuhan. Amin. Yang bijaksana, yang pertama kata Tuhan selalu mengucap syukur. Bagaimana bijaksana menghadapi hidup. Selalu bersyukur, jangan menoleh ke belakang, lupakan yang telah lalu, mengarahkan diri kepada apa yang di depan, berlari-lari kepada tujuannya Tuhan. Kemudian yang semua lakukan, bukan hanya Sensen dan Loren. Kita baca Kolose 1, saya bacakan ya, Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Bapak Ibu juga boleh baca di rumah. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Saya baca. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmah, ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan. Pertama, layak. Kedua, berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, kata Tuhan. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, ayat 11, dan dipatuh dengan tekun dan sabar. Kemudian ayat 12 dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Wow. Ketika kalian mulai ya banyak mengucap syukur ya, kalau mengarahkan diri ke depan kepada tanggung jawab yang Tuhan berikan, berlari-lari kepada tujuan Tuhan dalam hidup kalian. Lihat, Tuhan katakan apa? Ayat 11, dan dikuatkan dengan segala mulai dari ayat 10 saya baca ya, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepada pengetahuan yang benar tentang Allah. Sensen dan Loren di bawah step by step, naik level, 1 level, 2 level, amin ya. Loren, Rosa, Andre, semua mengalami kehilangan papa, ya apa ya. Yang pertama, Loren bisa melewati ya. Loren melewati mama gitu ya, dioperasi gitu, tetapi sekarang mama sembuh. Loren menghadapi Audrey diambil Tuhan. Saya percaya Loren akan semakin kuat, Sensen akan semakin kuat dengan semua proses yang kalian hadapi. Ya, dikatakan di sini kalian dikuatkan di dalam Tuhan supaya apa? Boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat. Hidup kalian boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dan dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Itu adalah apa? Itu adalah berkat yang berkelimpahan. Unlimited blessing ya. Berkat yang tidak terbatas ya. Berkat itu bukan hanya berkat secara materi, tetapi berkat rohani, damai sejahtera, sukacita, berkat jasmani, kekuatan, kesehatan. Semuanya itu nggak bisa dibeli di toko. Nggak ada toko yang jual damai sejahtera, nggak ada toko yang jual sukacita, nggak ada. Kita mau beli di mana, nggak ada, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan itu yang akan dilimpahkan buat Sensen, buat Loren, buat seluruh keluarga besar, buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini saya encourage kita semua, jangan banyak menghitung semua kegagalan kita, jangan banyak menghitung semua penderitaan kita, jangan banyak menghitung semua kekecewaan kita, jangan banyak menghitung semua kehilangan kita di masa-masa yang lalu, tapi lihatlah, hitunglah semua kebaikan Tuhan. Hitunglah semua perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Penyertaan Tuhan. Mujizat. Pertolongan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Bagi kita. Sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Banyak orang mengalami masalah dan persoalan.
mereka give up. Mereka menyerah. Lalu apa? Mereka bunuh diri. Mereka menghabisi diri mereka. Mereka menceburkan diri mereka di dalam dunia gelap. Karena apa? Karena banyak masalah nggak bisa diselesaikan. Tapi kita punya Tuhan. Kita punya Yesus. Dia yang adalah penolong kita. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi. Ketika kita melipat tangan kita dengan dalam doa kita dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan, tanda kita berserah, bukan menyerah, tanda kita berserah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti tolong kita. Ketika Sensen dan Loren melipat tangan kalian dalam doa kalian, berlutut kepada Tuhan, mengangkat tangan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, secara manusia kami nggak sanggup menghadapi kehilangan ini. Tetapi ketika kalian berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kalian kekuatan. Bukan hanya kekuatan untuk hari ini saja, tapi untuk hari-hari ke depan. Apapun yang akan kalian alami dalam hidup kalian, Tuhan adalah kekuatan kalian. Apapun yang terjadi dalam hidup kita semua, Bapak, Ibu, hari-hari ini, Tuhan adalah kekuatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah menolak kita ketika kita datang kepadanya. Saya kemarin bicara di Natal, itu Immanuel. Dia adalah kasih. Kasih itu kasih yang tidak terbatas. Unlimited love. Kasihnya tidak terbatas, Bapak Ibu. Kita sering meninggalkan Tuhan. Kita sering mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan selalu mencari kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita sembunyi, Tuhan selalu mencari kita. Karena apa? Karena kita anaknya. Karena kita biji matanya. Dia nggak mau ninggalin kita. Dia nggak mau membiarkan kita binasa. Jangan pernah keluar dari firman Tuhan. Apapun yang terjadi, belajar. Mari kembali kepada Tuhan. Malam hari ini saya percaya firman Tuhan ini menguatkan kita semua, khususnya Sensen dan Lauren. Hidup kalian harus penuh dengan ucapan syukur. Jangan menoleh ke belakang, arahkan pandangan ke depan, hanya kepada Tuhan Yesus dan tujuan Tuhan dalam hidup kalian. Kemudian yang ketiga, hidup berkenan. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sudah kasih, potensi yang Tuhan sudah kasih kepada Sensen, kepada Lauren, mari kobarkan itu lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kita semua, pesan Tuhan malam hari ini sekali lagi, jangan banyak mengingat semua kesulitan, penderitaan di masa lalu, tetapi mari kita menghitung, lebih banyak menghitung hari-hari kita melihat pertolongan Tuhan. Dan ketika kita hari ini butuh pertolongan Tuhan, kalau Tuhan pernah menolong kita di hari-hari yang lalu, hari ini pun tetap tersedia pertolongan dari Tuhan buat kita. Hari ke depan tetap tersedia pertolongan Tuhan buat kita, karena Dia adalah Tuhan Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu ajaib dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselambi bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselam
katakan sungguh indah. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur punya Yesus dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang ada dalam hidup kami. Engkau yang membela kami. Engkau yang mengatur hidup kami. Engkau yang ada di setiap jalan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami. Khusus buat Sensen dan Loren. Juga buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Malam hari ini kami mau khusus berdoa. Mari Bapak Ibu, kita khusus berdoa. Kita doakan Sensen dan Loren khususnya. Kita doakan keluarga mereka. Mereka tetap kuat menghadapi hari-hari di depan. Mereka tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan, kami khusus berdoa untuk Sensen dan Loren khususnya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Karena kuasa-Mu yang nyata dalam hidup mereka Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Untuk Tuhan iman yang tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Ketika menghadapi badai kehidupan. Ketika menghadapi proses kehidupan. Mereka tetap kuat di dalam Engkau. Mereka tetap ada di dalam Engkau. Kami berdoa malam hari ini Tuhan. Terus Tuhan memberikan mereka kekuatan. Terus Tuhan memberikan mereka penghiburan. Memberikan kepada mereka Tuhan Yesus tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memegang mereka Tuhan Yesus. Firman-Mu mengatakan Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Kami percaya Tuhan Sensen dan Loren dapat menghadapi hari-hari ke depan dengan seluruh keluarga besar mereka Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Terus berjalan kepada panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan. Dan terus hidup berkenan. Terima kasih, berkati mereka Tuhan. Berkati Sensen dalam pekerjaannya. Berkati Loren sebagai ibu rumah tangga. Kami berdoa khusus untuk bayi dalam kandungannya juga. Tuhan tolong kuatkan bayi ini dalam nama Yesus. Sampai waktu-Mu yang genap. Dia boleh dihadirkan di dunia ini Tuhan Yesus. Dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar Tuhan dari Sensen. Keluarga besar dari Loren. Tuhan Yesus berkati mereka semua Tuhan. Biar mereka semua tetap hidup di dalam Engkau. Dan biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Terus Tuhan curahkan buat keluarga-keluarga ini. Keluarga besar ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi berkati keluarga Sensen dan Loren Tuhan Yesus. Dan berkati semua kami yang ikut serta Tuhan Yesus dalam ibadah ucapan syukur malam hari ini. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk malam hari ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah datang di dalam hidup kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua yang sudah menerima firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu, sebentar lagi kita mau selesaikan, tapi saya mau lihat dulu di sini. Ya, saya persilakan Ibu Popi atau Bapak Beni mungkin mengucapkan sesuatu untuk Sensen dan Loren. Silakan. Sesudah itu nanti saya berikan kesempatan kepada yang lain. Mungkin nanti Pak Widodo juga. Silakan. Iya. Oke, terima kasih Kak Indri buat kesempatannya. Ya, kami berdua percaya bahwa Sensen dan Loren semakin Tuhan beri kekuatan, semakin Tuhan berikan penghiburan, mereka pasti mampu dan mereka pasti sanggup untuk melewati semuanya, bahkan mereka pasti Tuhan berkati dengan luar biasa, bahkan mereka juga mempersiapkan diri untuk menyambut anggota keluarga baru yang sudah Tuhan berikan sebagai pengganti Audrey buat mereka. Jadi Tuhan itu luar biasa baik. Sebelum mengambil Audrey, Tuhan sudah menggantikan Audrey dengan adiknya. Itu aja, maju terus ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Thank you, Ibu Popi. Pak Beni, mau lanjutin atau? Ya, oke. Saya berikan kesempatan untuk Pak Widodo. Silakan Pak Widodo.
Ya, untuk Sensen dan keluarga maju terus karena Tuhan punya rencana yang indah di balik ini semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Singkat padat. Thank you, Pak. Oke, siapa lagi ya? Di sini ada Pak Peter sama Ibu Lilian mungkin? Ibu Lilian, ada yang mau disampaikan atau Pak Peter? Boleh di unmute dulu, Bu. Di unmute boleh. Ya, oke. Ya, saya percaya kalau Sensen dan Loren pasti kuat karena ada penyertaan Tuhan, dan biarlah untuk hari-hari ke depan dengan baby yang masih ada dalam kandungan bisa menjadi lebih lagi seperti apa yang sudah dilalui pada hari-hari yang kemarin itu, karena saya percaya kalau Loren udah dapat pesan dari Tuhan, itulah yang harus dilakukan. Itu aja. Mengingatkan ya Loren. Thank you. Udah. Ya, Pak Peter, ada yang mau ditambahin, Pak Peter? Enggak. Enggak. Oke, puji. Ada Eli. Mau menyampaikan sesuatu? Silakan Eli. Eli? Ya, oke. Ya. Senang aja lihat Lauren sama Sensen bisa ada sama Rosa sama sekeluarga gitu, masih bisa mau join ibadah gitu kan pasti nggak mudah untuk datang lagi sama Tuhan dalam kondisi yang lagi terpuruk seperti itu. Tapi puji Tuhan yang tarik Sensen Lauren untuk tetap, bahkan Sensen luar biasa, Sensen mau melayani Tuhan setia gitu kan, maksudnya walaupun lagi begitu, lagi berduka begitu kan, nggak mudah ngubah hatinya gitu. Puji Tuhan, kalian pasti diberkati Tuhan gitu. Jadi jangan takut, jangan khawatir gitu. Tuhan memberkati kandungan kalian. Terus jangan ingat yang dulu yang Audrey yang aduh anak saya begini, terus nanti bawaannya khawatir ke depan. Tuhan pasti pelihara gitu kan. Apa yang tabur dalam Tuhan, Tuhan pasti yang cukupkan, Tuhan yang pasti berkati keluarga kalian berkelimpahan. Amin. Itu aja. Amin. Puji Tuhan. Thank you Eli. Ya, ada Mia mau bicara? Mia? Iya. Silakan. Ya. Shalom. Shalom. Mukanya nggak ada nih. Pokok Cece semangat ya. Ya. Kuat. Iya. Itu aja. Wah, itu aja. Semangat, pokoknya kuat ya. Kenapa Tante? Mia kan jarang ikut, katanya masa pendek banget. Gambarnya nggak ada lagi Mia. Kan biasa kalau kita ketemu di Menara Era panjang tuh ngomongnya. Ayo, ada lagi gitu nggak? Ada lagi nggak? Ya pokoknya semangat, Tuhan udah kasih rencana yang indah ke depannya buat keluarga besar kalian. Amin. 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 Oke. Mukanya kangen. Thank you ya Mia. Aduh, terus iya Kak, sama-sama. ada yang namanya Weni. Ini Weni siapa? Mau bicara sesuatu? Ah ya, silakan. Halo Cici dan Koko, tetap semangat. Tuhan Yesus pasti selalu menyertai kalian sekeluarga. Percaya saja kalau jalannya akan selalu baik dan indah pastinya. Tetap semangat ya Cici, Koko. Amin. Thank you Ani, puji Tuhan. Aduh luar biasa kita semua ya. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya ya. Dan mungkin sebelum kita tutup dengan doa dan doa berkat, Sensen dan Loren masih ada yang mau disampaikan? Ya, sudah. Ya pokoknya semua pesan-pesan dari semuanya. Iya. Berterima kasih sih buat semua, khususnya juga buat Kak Indri untuk firman-Nya di malam hari ini.
menguatkan Sensen, Loren, juga beserta keluarga besar. Terima kasih banyak. Tuhan berkati setiap pelayanan Kaitri, Maftas, dan keluarga. Biarlah semakin dipakai Tuhan lebih lagi. Dan untuk ada Yai Kunjung, ada Kak Eli, Tante Lilian, Om Peter, Weni, Nia, Kak Popi, Om Widodo, dan semua yang hadir dalam Zoom ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam Zoom ini, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kalian. Loren dan Sesen dan keluarga besar mengucapkan terima kasih banyak. Amin. Puji Tuhan. Ya, pokoknya semua tadi pesan-pesan dari semuanya, Sesen dan Loren harus tetap semangat. Ya, tetap semangat melayani Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Mari kita mau akhiri ibadah ucapan syukur malam hari ini. Kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus, ajaib Yesus. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah ucapan syukur dari keluarga Sensen dan Loren malam hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang sudah memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Terima kasih sekali lagi. Kami terus berdoa atas keluarga Sensen dan Loren. Mereka terus ada di dalam Engkau. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tahun 2021, tahun kemenangan buat keluarga ini dan buat kami semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua yang sudah bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur ini. Biarlah berkat Tuhan mengalir dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri ibadah secara virtual, ibadah ucapan syukur virtual ini, dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus hari lepas hari, terus bersama-sama ada di dalam hidup kita, memulihkan kita. Dia Roh Kudus sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, mari kita semua berkata amin. Tuhan. Jangan lupa besok ada ibadah tutup tahun ya, jam 10 pagi. Besok pagi ibadah tutup tahun. Tuhan berkati semuanya. Tuhan memberkati Rosa, Sensen, berkati. Peter, Budian, Nia, Tuhan berkati semuanya. Thank you. Oke. Ya, Pak Widodo. Nah, aku ini bisa diambil foto nggak, Sen? Bisa. Ayo foto dulu. Sen, foto Sen. Jangan keluar dulu Bapak Ibu, kita foto dulu ya. Sen? Ya. Ayo kita foto. Paulus. Nah, fotonya gini atau gimana? Semangat gitu ya. Kita kasih semangat buat Sensen dan Loren. Semangat. Ayo. Orang silakan itu. 1, 2. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Amin.
Haleluya. Terima kasih keluarga Santen Loren ya. God bless semuanya. Merry Christmas. Sampai besok.